Selamat pagi Pak Pari. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oh ya, eh, kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab Pak Pari. Ya siap, Pak. Oh ya, jadi sebelum kita mulai, bagaimana nih perasaannya menjelang sesi coach kali ini? Adakah hal khusus yang ingin Bapak diskusikan atau ingin difokuskan hari ini Pak? Ya saya sedikit merasa tegang, Pak. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi lebih efektif, Pak. Oh tentu ya. Saya menghargai kejuruan Bapak. Jadi mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Nah, apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Pak? Sebenarnya ada, Pak, tapi mungkin saya sampaikan di akhir sesi saja. Oh ya ya ya. Siap. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya. Siap, Pak. Oke. Nah, apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching ini hari ini? Sebenarnya saya ingin meningkatkan kemampuan saya, Pak, dalam melakukan presentasi di depan umum. Baik. Nah, terus apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan? Seperti apa? Saya ingin menjadi atau saya ingin bisa melakukan presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi yang saya lakukan, Pak. Wah, bagus tuh. Terus kira-kira apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching hari ini, Pak? Yang saya ingin, Pak, saya bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup lagi, Pak, serta mendapatkan feedback positif terhadap atau dari audiens saya, Pak. Oke. Nah, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya. Jadi kira-kira apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam persentase? Jadi saya ini sering merasa gugup, Pak, dan sering lupa kata-kata yang ingin saya ucapkan pada saat presentasi, Pak. Jadi tiba-tiba kadang saya ngeblank, Pak, pada saat melakukan presentasi. Oh gitu. Bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu bisa muncul? Bagaimana itu, Pak? Sebenarnya, Pak, rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif pada audiens membuat saya gugup, Pak. Terkadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sangat sempurna sehingga berpengaruh pada rasa gugup saya, Pak. Dan ketika saya ingin menyampaikan sesuatu, terkadang tekanan itu membuat saya lupa akan kalimat-kalimat yang sudah saya susun sebelum tampil jadi presenter, Pak. Oke, saya paham. Jadi bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut? Pak, membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung, Pak. Oh, gitu. Oke. Kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan yang Bapak utarakan tadi. Nah,
Kira-kira apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan selain dari itu? Tentunya saya ingin merasa lebih percaya diri lagi, Pak, dan terampil saat presentasi. Saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya, Pak. Baik. Jadi sekarang mari kita merancang rencana aksi. Kira-kira apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan persentase yang Bapak inginkan? Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, Pak. Berlatih, melakukan presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor, Pak. Wah, bagus itu, Pak. Terus, adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi tadi? Prioritas yang saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup, Pak. Ya, ya. Terus, menurut Bapak apa strategi yang Bapak gunakan untuk kira-kira untuk mencapai tujuan persentase Bapak tadi? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, Pak, melalui media sosial dan platform-platform yang lain, dan mempersiapkan slide presentasi yang menarik tentunya, dan berlatih presentasi dengan fokus dan pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri, Pak, sebagai bahan refleksi tentunya untuk perbaikan ke depannya, Pak. Wah, luar biasa Pak Parya. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bapak mengatasi tantangan persentase dengan lebih efektif. Nah, terus bagaimana kira-kira Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini? Jadi saya melihat rencana tindak lanjut dalam rencana ini, saya cukup optimis, Pak, melihatnya, karena ketika saya terus mengasah diri tentunya akan berdampak kepada kepercayaan diri saya, sehingga lambat laun rasa gugup saya akan terasa hilang. Luar biasa ya. Terus bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak tadi rencanakan? Saya berkomitmen penuh untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, Pak. Berlatih presentasi di depan cermin dan mencari feedback teman atau mentor saya, Pak. Ya, luar biasa ya. Terus siapa kira-kira dan siapa yang kira-kira yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Yang pertama tentunya saya akan berkolaborasi dan meminta bantuan kepada teman-teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi, seperti saya meminta beberapa masukan dari pengawas, tentunya kepala sekolah, dan pemateri-pemateri yang sudah memiliki pengalaman dalam melakukan presentasi. Saya percaya bahwa dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan bagi diri saya, Pak. Terus bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Pak? Tindak lanjut dari coaching ini tentunya saya akan terus berlatih, melakukan presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya, Pak.
kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan. Tentunya saya secara konsisten menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi secara efektif, Pak. Luar biasa, Pak ya. Baik, Pak Pari, waktu kita sudah habis ya. Sudah, apalagi sudah masuk asar. Mungkin sudah proses coaching ini sudah berakhir. Terima kasih. Mudah-mudahan rencana ini bisa dimaksimalkan. Kalau ada kendala, jangan segan-segan untuk kemudian menghubungi saya, Pak. Siap, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya sangat senang hari ini bisa berdiskusi dengan Bapak, melakukan coaching dengan Bapak. Tentunya satu kehormatan bagi saya telah dibantu untuk menemukan solusi terkait permasalahan yang saya alami, Pak. Oke, Pak. Baik. Kita akhiri ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri, latihan coaching. Nama CGP Darwis. Pertanyaannya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan adalah interaksi dua arah antara coach dengan coachee, adanya kemitraan antara coach dan coachee, sehingga bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan adalah keruntutan dalam mengajukan pertanyaan berbobot, yang masih perlu latihan lebih. Pertanyaan yang digunakan untuk memaksimalkan potensi coaching masih belum bisa maksimal tersampaikan. Pertanyaan ketiga, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan agar tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh adalah sudah harus punya gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang akan nanti saya ajukan. Kemudian pada saat coaching, saya membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian pertanyaan keempat, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaikinya atau meningkatkannya? Jadi untuk meningkatkan atau memperbaikinya, saya akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching, terutama dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot yang merefleksikan apa yang masih kurang. Kemudian umpan balik dari coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Tentunya saya merasa sangat senang. Saya telah dibantu dalam menemukan solusi, meskipun dalam pelaksanaan coaching awalnya saya merasa gugup dan merasa tertekan, tapi setelah melakukan coaching ternyata tidak seburuk yang saya pikirkan. Ternyata proses coaching itu sangat menyenangkan, sehingga dalam penyelesaian atau pemecahan masalah kita dapat menemukan solusi dengan sangat mudah. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih balik Pak Pari atas umpan baliknya. Semoga bisa dimaksimalkan kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Selamat siang, Pak Darwis. Bagaimana kabarnya, Pak? Selamat siang, Pak Pari. Alhamdulillah baik. Oke, Pak. Bagaimana perasaannya hari ini sebelum coaching? Kira-kira ada hal yang mau didiskusikan hari ini? Oh iya Pak, ada. Begini, sebenarnya ini saya kesulitan menangani kasus pembulian di sekolah. Saya ini pengen cari solusi untuk masalah bullying itu.
Di mana bullying di sekolah kita ini semakin parah dan saya mau cari buat mengatasinya. Seperti itu, Pak. Oh, begitu ya, Pak Darwis. Ya, Pak. Terus kita kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai dari hasil diskusi kita ini nanti, Pak Darwis, dan apa yang akan kita dapatkan? Oh, begitu. Jadi harapannya nanti ini Pak, saya bisa menemukan sebuah trik atau usaha-usaha baru yang dapat saya lakukan nantinya agar siswa itu nanti bisa saling menghargai dan semua pihak atau guru di sekolah itu dapat mencegah namanya perilaku bullying di sekolah. Oke, baik. Bisa didefinisikan tujuan akhir yang diinginkan seperti apa itu, Pak Darwis? Iya, Pak. Jadi saya ingin siswa di sekolah ini bisa belajar dengan nyaman, menyenangkan, tenang, tanpa adanya bully-bulian, tidak bercanda berlebihan, dan tentu juga harapannya semua guru itu di sekolah bisa terlibat dalam menangani perilaku bullying di sekolah. Oh, iya. Kira-kira apa yang membuat Pak Darwis merasa kesulitan dalam menangani kasus bullying itu? Begini, jadi di sekolah itu kan kita ini kan memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan beberapa dari mereka itu suka sekali membuli dengan memanggil temannya dengan nama orang tuanya dan itu sudah dianggap biasa dan dianggap sebagai bahan candaan dan mereka juga kadang takut untuk melapor, Pak, seperti itu. Oke, baik. Coba kita identifikasi tuh situasinya ya, Pak Darwis. Ya, Pak. Kalau kita memberikan skala dari 1 sampai 10, di mana letak atau di mana Pak Darwis merasa Pak Darwis telah mencapai tujuan ini? Kayaknya baru 6 deh, Pak. Karena bullying ini masih banyak terjadi dan nggak tahu harus bagaimana lagi. Oh, saya mengerti, Pak. Menurut Bapak, apa ketakutan yang paling Bapak apa yang menjadi hal yang paling menakutkan atau yang berpeluang paling menjadi masalah untuk diatasi? Ya beberapa guru sih udah peduli dan mau bantu. Contohnya sesama guru BK dan beberapa guru lainnya. Ketakutan saya sih sebenarnya siswa ini tidak ada rasa empati terhadap temannya. Kemudian mereka punya rasa ketakutan yang khususnya bagi korban untuk melapor ke guru. Seperti itu, Pak. Oh, saya rasa itu sudah cukup bagus, Pak Darwis. Tapi kira-kira apakah ada peluang atau kemungkinan yang bisa kamu lihat dari upaya itu, Pak Darwis? Mungkin bisa membuat program anti bullying, Pak, yang bisa mengedukasi siswa tentang pentingnya saling menghargai. Kemudian juga tentu lebih sering lagi diskusi tentang dampak negatifnya perilaku bullying itu, Pak. Oke. Kira-kira hambatan atau kegangguan apa saja yang mungkin muncul, Pak Darwis, ketika kita melakukan atau mengambil langkah tersebut? Hambatan atau gangguan yang sering muncul ya itu tadi, siswa merasa ketakutan melapor kepada guru karena mungkin takut diintimidasi sama si pelaku kalau dia ketahuan melapor. Kemudian juga gurunya juga belum sepenuhnya semua terlibat dalam penanganan perilaku bullying di sekolah, Pak. Seperti itu. Oke, baik Pak Darwis. Kita lanjut ya.
ke rencana aksi atau solusinya? Pikir bisa memulainya dengan mengkampanyekan tentang kesadaran tentang dampak perilaku bullying itu. Pak Darwis, kira-kira langkah awal yang bagus, Pak. Apakah Pak Darwis sudah ada rencana ya bagaimana mau mencapai tujuan ini? Mungkin harus lebih banyak guru-guru yang terlibat, Pak. Kemudian membuat sebuah program yang dapat mengedukasi siswa dan juga membuat forum khususnya bagi untuk korban untuk melapor. Semisal mungkin laporan dalam bentuk sifatnya online dengan mencantumkan nomor WA agar mereka tidak merasa dilihat oleh si pelaku, seperti itu, Pak. Oke, baik ya Pak Darwis. Jadi itu langkah awal yang Pak Darwis ambil ya. Jadi kira-kira jangka waktu yang akan ditempuh dalam melaksanakan rencana ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama, Pak Darwis? Maunya sih secepatnya, Pak. Kita udah mulai programnya, jadi paling tidak awal bulan depan, karena ini kan akhir bulan, Pak. Jadi mungkin bulan depan, awal bulan depan, Pak. Oh iya. Terus bagaimana cara Pak Darwis mengukur keberhasilan dari rencana awal tadi, Pak? Ya, itu bisa dilihat suksesnya program itu bisa dilihat dari jumlah penurunan kasus pembulian itu bisa menurun dan semakin banyaknya siswa juga yang berani berbicara. Luar biasa Pak Darwis. Tentunya pasti ada rintangan dalam melakukan kegiatan ya Pak Darwis. Kira-kira apa kiat-kiat Bapak Darwis ketika mengalami sebuah kendala di tengah jalan dalam menjalankan planning atau rencana Pak Darwis? Mungkin begini, Pak. Paling tidak saya harus siapkan rencana B, ya. Kalau seandainya rencana A tidak jalan, dan tetap juga berkomunikasi dengan sesama guru untuk mengatasi masalah yang kemungkinan akan muncul. Dalam artian bahwa jadi ada rencana A, dan ketika rencana A tidak terlaksana maka saya beralih ke rencana B. Seperti itu, Pak. Wah, luar biasa Pak Darwis ya. Jadi Pak Darwis tidak hanya menyiapkan satu rencana kegiatan, tapi ada alternatif lain ketika rencana A itu tidak terlaksana dengan baik. Iya, Pak, begitu. Terus komitmen Bapak terhadap rencana ini bagaimana, Pak? Ya, saya berkomitmen sekali, Pak, untuk melaksanakan rencana ini, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan program ini. Terus kira-kira adakah hal yang bisa bantu Bapak dalam menjaga komitmen itu? Ada, Pak, yaitu teman-teman yang ikut serta, seperti misalkan sesama guru BK, kemudian juga wakasek kesiswaan, Pak. Oke, jadi Bapak berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat ya, dengan para pemimpin di sekolah. Nah, terus bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini, Pak? Apakah Bapak akan segera membuat program itu atau bagaimana, Pak? Jadi tentunya saya akan bakal pantau terus perkembangan rencana tadi, dan kemudian kalau misalkan ada kendala, saya pasti akan menghubungi Bapak untuk
berdiskusi bagaimana solusi terbaik dari masalah-masalah itu, Pak. Oke, luar biasa ya Pak Darwis. Saya rasa ini sebuah program yang sangat bagus. Saya percaya pada Pak Darwis dapat melakukan kegiatan ini dengan baik. Kalau ada perkembangan atau Pak Darwis butuh bantuan, jangan ragu untuk segera menghubungi saya ya Pak. Insya Allah Pak, siap Pak. Makasih banyak Pak. Jadi saya benar-benar lega ini Pak, sudah berdiskusi dengan Bapak. Oke. Semoga rencana aksi ini bisa bawa perubahan positif atas persoalan bullying, terutama di sekolah kita ya Pak Darwis. Semoga kedepannya sekolah kita menjadi lebih baik. Amin. Iya Pak, insya Allah Pak, amin. Makasih Pak. Oke, sama-sama Pak Darwis. Jadi silahkan lanjutkan ya Pak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Insya Allah Pak, siap-siap Pak. Tabel 4, refleksi diri dari latihan coaching. Pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yaitu kolaborasi antara coach dan coachee yang sangat baik, masukan atau saran mudah diterima, dan coachee sangat terbuka dalam percakapan sehingga mampu menyimpulkan dengan baik inti dari percakapan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan menurut saya membuat dan merumuskan pertanyaan yang berbobot untuk dapat mendorong coachee berpikir lebih kritis dan kreatif. Selain itu, refleksi dari coachee juga sangat penting untuk lebih fokus saya dengar untuk perbaikan ke depannya. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Tentunya sebelum melakukan coaching saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran, berusaha untuk fokus pada apa yang akan saya lakukan. Saya berusaha untuk memahami terlebih dahulu apa tujuan dari coaching yang akan dilakukan dan bagaimana saya dapat membantu coachee mencapai tujuannya. Saat coaching, saya berusaha untuk fokus pada proses coaching yang dilakukan, tidak memikirkan hal lain. Kemudian saya berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coachee saya. Pertanyaan keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentunya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang lebih tajam atau berbobot untuk dapat mendorong coachee berpikir lebih kritis, tentunya dengan memahami tujuan dari percakapan sehingga saya mampu merumuskan pertanyaan yang berbobot, kemudian lebih fokus untuk mendengarkan saran serta umpan balik dari coachee sehingga dapat membantu memperbaiki kinerja saya dalam melakukan coaching. Terus umpan balik dari coachee. Oke, jadi saya merasa senang karena apa yang saya khawatirkan pada saat di coaching bisa saya atasi melalui kegiatan coaching tadi, sehingga saya bisa lebih yakin dan selain itu saya bisa mengembangkan kompetensi saya yang saya inginkan. Kemudian saya juga merasa nyaman, tidak merasa dihakimi, tidak merasa disudutkan ketika menyampaikan kekurangan dan kelebihan saya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Darwis. Oke.